market sebenarnya udah mulai cukup menarik ya. Kalau kita lihat kan asing ini udah, ya salam buat teman-teman semua. Asing ini kembali mencatatkan net buy, meskipun market kita sedikit koreksi ya. Tapi asing ini kan sebenarnya udah net buy. Saham-saham big banks beberapa hari ini kan juga udah bergerak menguat. Jadi ya sebenarnya cukup positif sentimennya kalau untuk market kita ya. Ditambah laporan keuangan teman-teman. Laporan keuangan rata-rata cukup oke. Apalagi perusahaan-perusahaan consumer itu cukup oke. Kita akan bahas beberapa laporan keuangan yang cukup menarik ya. Yang menurut saya cukup menarik itu nanti kita bisa bahas teman-teman. Emyor itu baru keluarin laporan keuangan, itu di atas ekspektasi, bagus banget. MAPI itu juga bagus, dan kayaknya MAPI ini banyak yang sell on news nih teman-teman. Jadi ya wajar aja sih kalau kita lihat MAPI ini kan sebenarnya banyak yang udah expect dari bulan-bulan lalu, dari kuartal sebelumnya, laporan keuangan mereka ini kan stabil ya. Karena target marketnya consumer mereka itu kan adalah segmennya yang high end. Jadi ya mau orang lagi ngerem belanja, segmen mereka itu nggak kehit. Justru kalau kita lihat porsi dari penjualan retail mereka ini bertambah teman-teman. Itu yang sangat menarik dari MAPI. Jadi ya memang hari ini itu asingnya jualan di MAPI, tapi kita lihat lokal fund kayak investor-investor itu masih lumayan beli. Lokalnya itu investor dalam negerinya sih masih beli ya teman-teman. Jadi koreksi itu mungkin bisa jadikan kesempatan untuk kita entry lagi teman-teman di MAPI. Kayak terus selain itu MAPI banking ini ada laporan keuangan bulanan. KLBF itu juga masih bagus. Jadi kalau kita ngomongin saham-saham consumer, rata-rata masih cukup oke. Sebentar. Teman-teman ada yang kalau mau ditanyain saham-saham apa, boleh silahkan, kita akan coba bahas. Berarti yang belum rilis itu ada Gudang Garam. Itu kemungkinan kalau nggak hari ini besok ya teman-teman. HMSP-nya rilis laporan keuangan tapi kurang oke laporan keuangannya. Makanya ada kemungkinan besok bisa terkoreksi. Akra oke, kita akan bahas. Asus menarik. Sebentar, terus Asus itu kita lihat volumenya hari ini break di atas rata-rata 20 hari. Dia juga baru break dari MA20-nya. ITMG kenapa? ITMG dividennya tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi kalau ITMG itu market kan berekspektasi dividen payout-nya sekitar 70-an% ke atas. Tapi ternyata dividen payout ratio-nya cuma 65%. Dan juga kalau dihitung-hitung berarti tadi 65% payout, dividen yield-nya tuh sekitaran 15-16% teman-teman. Jadi ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi. Padahal market itu ngarepnya kan sekitar 20-an% yield. Ya makanya terkoreksi. Sebenarnya itu juga yang membuat saham-saham komoditas batubara lainnya juga terkoreksi ya. Kalau kita lihat tadi di sesi 2 siang itu kayak Adaro, PTBA itu juga ikut koreksi. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, PTBA ini masih sangat menarik. Kita langsung masuk ke technical aja ya. Mungkin teman-teman juga udah penasaran sebenarnya. Market menurut saya masih oke. Masih banyak saham-saham yang menarik teman-teman. Jadi kita bisa coba cari-cari ini. Kita stock pick, kita screening bareng teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Oke. Tadi ada yang nanya Asus ya. Ini Asus. Sebentar, mungkin lebih kelihatan kalau dari sini. Sebelum kita bahas ini, ada satu yang menarik. Ini hasil screening saya. Asus, Bumi, Mari, ini kan tadi volumenya breakout, terus ada beberapa yang baru cross up dari EMA 20-nya. Asus, Arto, Mari. Kita coba lihat ya, 3 itu sebenarnya cukup menarik teman-teman kalau mau. Yang 3 ini agak hati-hati nih, Amar, Bumi, dan Buka, karena dia baru breakdown dari EMA 20-nya. Bisa fokus di sini, dan saham-saham ini juga sebenarnya menarik. Dia lagi koreksi tapi mantul dekat EMA-nya. Jadi itu bisa dipantau teman-teman. Ini ya. Tadi ada yang nanya Asus. Asus ini kalau kita perhatikan, saya coba agak zoom lagi ya. Nih. Dia dari EMA-nya, EMA 20 ini baru break. Volumenya juga cakep nih teman-teman. Tadi ada yang nanya S-Hardware. Ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari sini dia itu pas break dari EMA 20-nya kan menguatnya lumayan nih. Dari sini, di sini dia agak mantul terus bergerak menguat. Terus ini memang agak koreksi, dia coba break dari EMA 20-nya nggak bisa. Hari ini akhirnya dia bisa break dari EMA 20-nya lagi ya. Ya ini jadi salah satu yang cukup menarik untuk S-Hardware. Kalau kita lihat dia ya risk rewardnya juga cukup menarik. Resisten ada di 520 dan juga 575. Itu untuk Asus. Terus selain Asus, jangan dilupakan ini juga menarik, Arto teman-teman. Nah, Arto ini menarik. Dia berpotensi membentuk double bottom ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini dia kan bertahan di sini. Ini adalah neckline-nya teman-teman. Terus dia ya kalau kita lihat dia kan juga baru break dari EMA 20-nya. Ini lagi agak koreksi. Ini bisa jadikan area untuk entry-nya nih teman-teman. Di dekat-dekat 2430. Resisten di 2770, bisa batasin resiko sampai 2230. Ini Arto, habis Arto terus yang menarik juga itu ada di Mari. Ini dia juga baru break. Tapi kalau Mari sih saya mau agak nawar sih teman-teman. Karena Mari ini ya kalau teman-teman perhatikan ya dia belum, ya dia turunnya kan waktu itu kan sempat saya tulis di sini jebol. Ya ini at least sudah bertahan di atas EMA 20-nya nih. Jadi ya coba kita antri-antri dekat sini ya. Yang lagi saya pantau yang menarik itu ada Asus, Arto, Mari, mungkin agak tunggu dekat-dekat sini. Sebenarnya ini teman-teman yang sangat menarik ya. Menurut saya ini sangat menarik. Ada di MAPI. Nah, nih kalau teman-teman lihat, kenapa MAPI ini menarik? Sebenarnya waktu itu dia rilis laporan keuangannya kemarin atau 2 hari lalu ya untuk MAPI. Nah kalau kita lihat ini MAPI sendiri dia kan sideways nih teman-teman ya. Ini teman-teman lihat ada area sideways-nya. Dia ya di sini-sini aja, kadang lewat dari EMA-nya 20-nya, kadang turun lagi. Saham-saham yang pergerakannya seperti ini teman-teman bisa manfaatin untuk trading. Ya di sini bisa di spare sampai sini. Jadi dekat-dekat area sini ini teman-teman bisa lakukan entry ya. Dan dekat-dekat sini, dekat sini lakuin entry. Risk rewardnya juga lumayan menarik. 4 banding 10. Jadi ini menarik untuk MAPI. Terus kalau kita bilang tadi MAPI ini kan segmennya itu middle up teman-teman. Jadi karena segmennya middle up, dia ini sangat resilient. Jadi penjualannya cukup stabil. Oleh sebab itu, menurut saya masih sangat menarik untuk di-collect nih MAPI.
Selain MAPI, ada laporan keuangan yang kurang bagus nih teman-teman. Waktu itu kan sempat kita bahas mengenai rokok-rokokan. Cuman ya kalau rokok-rokokan ini HMSP sebenarnya dari teknikalnya waktu itu menarik ya. Ini kan dia terus bertahan di atas EMA 20-nya. Tapi karena laporan keuangannya yang baru dirilis tadi malam itu nggak gitu oke, ya jadi mungkin ada potensi dia akan bergerak terkoreksi nih teman-teman. Jadi tetap batasin resiko, tapi kalau dia di dekat-dekat sini bisa mantul, ini sangat menarik. Jadi besok bisa di watch, kita lihat dia bisa bertahan atau enggak. Itu untuk si HMSP. Terus WIM ini sebenarnya pergerakannya juga oke. Cuman kan belum koreksi ya, jadi agak nanggung nih teman-teman. Nah, kalau menurut saya better kita tunggu agak koreksian dikit di dekat-dekat 795. Ini kan sebenarnya ya di dekat-dekat sini lah. Kalau teman-teman mau coba lakuin entry lagi. Resistennya, oh sorry ini belum saya adjust. Resistennya kan ini ada di sini ya. Resisten dekat-dekat 900 untuk WIM. Udah nggak jauh resistennya, jadi better kalau teman-teman mau buy on weakness aja. Nanti kita coba masuk lagi. Oh sorry. Terus ada, sebentar teman-teman. Ini saya mau nunjukin sesuatu. Ini sesuatu yang cukup menarik teman-teman. Laporan keuangan memang jelek, yes, agree, baru dirilis. Tapi yang teman-teman bisa perhatikan itu nanti adalah di kuartal 1. Jadi kalau kita ngomongin laporan keuangan full year 2022 itu kan dirilis bulan ini. Laporan keuangan kuartal 1 itu akan dirilis bulan depan. Dan bulan depan kan ada lebaran. Yang bisa di watch untuk kuartal 1 itu ada di rokok-rokokan. Kenapa rokok? HMSP 1, dia ini akan didukung dari penjualan IQOS, dan juga kan sekarang udah ada pabriknya ya teman-teman. Itu pabriknya udah buka di sini, dan IQOS ini kan kontribusinya cukup menarik ya. Kalau kita lihat kontribusi ke revenue itu sekitar 4-7%, ke net profitnya itu sekitaran 7-8%. Nah ini sebenarnya yang cukup menarik nih, karena itu segmennya adalah middle up. Jadi kalau orang-orang pada down trading cari rokok murah, target marketnya untuk dari IQOS, terus dari Marlboro, itu kan yang sebenarnya yang nggak terlalu pusing sama harga teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang itu kan pengguna IQOS ini kan semakin meningkat, dan IQOS sendiri kalau kontribusinya ke Philip Morris International itu sekitar 30%, dan si IQOS sudah pegang sekitar 5% market share di dunia. Nah jadi sebenarnya menarik kalau teman-teman besok ngelihat HMSP ini ada koreksi, dan teman-teman kuat nahan sampai ya laporan keuangan kuartal 1 di bulan April, akhir April lah, ya ini menarik. Habis HMSP ada gudang garam. Gudang garam ini malah lebih cakep lagi ya, dia smooth banget tapi udah deket resistennya. MNCN menurut saya jangan entry dulu, laporan keuangannya juga jelek teman-teman, jelek banget. Teknikalnya nih nggak ada perlawanan sama sekali, jadi skip ya. Satu karena TV digital, tapi kalau kita ngomongin TV digital, SCMA ya ini memang turun, tapi dia masih lebih kuat teman-teman karena dia punya video.com. Tapi ini juga belum ada perlawanan. Ini pun SCMA menurut saya tunggu agak di atas, nunggu ada perlawanan. BBTN boleh nambah nggak ya? Di dekat-dekat area ini kalau mau entry ya, di dekat-dekat 12-20
Ini masih menarik untuk entry di BBTN nih teman-teman. Ya, bisa dimanfaatkan di dekat-dekat area ini untuk entry di 12.20. Jasa Marga, ya Jasa Marga ini B aja, nggak gitu menarik malah menurut saya nih teman-teman untuk Jasa Marga. Ini Jasa Marga tuh agak nanggung, ini udah deket resisten, jadi sebenarnya entry point-nya agak di bawah aja. Astra ini yang oke. Entry level di dekat 5750 untuk Astra. Apa benar BBTN next BBNI dulu, BBNI harganya di bawah turun? Big Bank ini sebenarnya masih oke teman-teman. Kalau teman-teman lihat asing ini kan net buy di big caps ya. Sebentar, ini saya coba kasih lihat. Nih, asing ini net buy di BCA, Mandiri, BNI, Telkom, dan net buy-nya itu gede. BCA 600 bio, Bank Mandiri net buy 200 bio. Ini BBNI net buy 120 bio teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya asing ini masih terus beli untuk saham-saham big caps ya. Jadi ya why gitu, kenapa hari ini nggak naik, kenapa asing net buy gede tapi malah koreksi ya? Karena perlu teman-teman tahu, kemarin ini kita lihat dulu dari grafiknya IHSG teman-teman. IHSG ini kan udah menguat selama beberapa hari terakhir. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini kan area support ya. Area supportnya kan deket-deket sini nih. Dari pas bergerakan di sini, IHSG ini udah naik sekitar 5%. Dan ini nggak ada koreksi yang berarti nih teman-teman. Sebenarnya kelihatan sehari naik, sehari turun, naik lebih kenceng, agak turun terus naik lebih kenceng. Hari ini koreksi, apakah besok akan naik ya saya nggak tahu. Cuman ya yang saya maksud ini rawan koreksi, yes bener IHSG, makanya hari ini koreksi. Dan dia ini kan juga banyak gap-gap ya sebenarnya untuk IHSG. Jadi nggak kaget sebenarnya kalau IHSG ada koreksi dulu. Tapi balik lagi, waktu 1-2 minggu lalu ada sentimen yang negatif dari global, kan sebenarnya kita udah sering bahas Indonesia itu nggak ada masalah. Perbankan Indonesia itu jauh lebih sehat dan juga jauh lebih konservatif. Untuk dari nasabah-nasabahnya itu juga sangat beragam, nggak ada concentrated misalnya kayak di SVB. Jadi sebenarnya kalau untuk perbankan Indonesia bisa kita bilang nggak ada masalah. Kenapa takut? Ya cuman karena memang sentimennya seperti itu, semuanya juga ikutan turun. Tapi makanya kalau kayak teman-teman lihat di sini, BBCA ini sebenarnya nggak turun. BBRI ini juga nggak turun. Bank Mandiri, big capsnya, big banksnya juga nggak turun. BBNI juga nggak turun teman-teman. Jadi kalau orang-orang minggu lalu khawatir sama perbankan global, wah ini banking di Indonesia akan kena, kenapa malah big banksnya nggak turun, yang turun malah saham-saham small caps. Nah jadi kan bisa kita simpulkan sebenarnya orang-orang ini banyak yang ikut-ikutan takut, ya banyak kekhawatiran yang berlebih menurut saya. Karena ya sebenarnya kita itu nggak ada masalah apa-apa teman-teman. Jadi sekarang yang perlu dilihat adalah fundamentalnya, ya. Kalau kita lihat untuk fundamentals, ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang masih menarik. Laporan keuangan juga dirilis, juga masih banyak yang cukup oke. Fokus ke fundamentalnya. Jadi dari situ baru kita coba pilihin yang teknikalnya menarik untuk entry. Itik ini kan dia tembakau, tobacco dan gak liquid kecil, ya pergerakannya menarik sih.
Cuman saya nggak pernah liatin ya karena terlalu kecil size-nya. Ya cuman kalau mau entry ya dekat-dekat sini, resistannya di 328. Resistannya dekat-dekat situ. Sema. Oh, banyak sama aneh-aneh ya. Apa ini? Oh, belum ada perlawanan nih teman-teman. Ini masih downtrend banget. Skip Sema. Dewi. Oh, ini menarik. Meskipun jujur fundamentalnya saya nggak tahu ya Dewi ini. Cuman kalau teman-teman lihat dari sisi teknikalnya, dia dekat EMA20-nya mantul. Dekat sini mantul, dekat sini mantul, dekat sini mantul. Di dekat sini hari ini mantul. Ya. Jadi secara teknikal ini menarik. Fundamentalnya apa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah ngikutin Dewi, tapi secara teknikal ini menarik. Pegas ya ini mulai bergerak menguat. Ya, kalau teman-teman lihat, cuman dia masih belum bisa bertahan di atas EMA20-nya ini, belum berhasil break. Arko, BSDE ini nggak menarik teman-teman, nih ya. Ini coba saya zoom out loh. Sideways terus. Ya, ini sekarang sideways. Ya kalau teman-teman mau, teman-teman lihat di sini. Dia ini kan dekat-dekat EMA 200-nya selalu mantul. Ya udah, entry-nya dekat-dekat EMA 200 aja. Berarti di dekat 940. Resistennya dekat-dekat ya ini 980 sampai 1000. Raja. SMRA ya kita bahas dulu lah properti sedikit-sedikit. SMRA kayaknya sih masih mau turun ya. Belum, skip. Antam ini secara teknikalnya menarik teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat, nah dia ini ngebentuk hammer hari ini ya. Terus kan dia juga udah break dari EMA20-nya. Di sini mantul. Resisten ada di 2180 dan 2380 untuk Antam. Terus Harum sebenarnya call-callan yang menarik itu ada beberapa. Salah satunya ini PTBA. PTBA dia setelah break dari flagnya kan lagi koreksi, jadi dekat-dekat sini teman-teman bisa coba entry. Selain PTBA ini juga cukup menarik teman-teman. Tapi dia ada gap juga. Nah jadi kalau teman-teman mau entry-nya dekat-dekat area gap dulu, coba antri aja. Ingat besok itu hari Jumat itu biasanya rawan koreksi ya untuk market. Jadi nggak usah terlalu agresif. Kita coba lihat dulu gimana besok ya pergerakannya market seperti apa. Terus MTEL bagus kenapa lemot? MTEL ya kadang fundamental bagus itu belum tentu sahamnya juga naik teman-teman. Sebenarnya masih cukup oke MTEL ini. Ya cuman memang range-nya juga kecil ya. Kayak ini kelihatannya pergerakannya gede, tapi cuman 5-7% teman-teman. Jadi memang ya karakter dari sahamnya memang agak lemot. Balik lagi saya mau tunjukin ini yang menarik. Ini teman-teman bisa coba catat aja. Kalau bingung screeningnya apa, ini menarik 3 ini. 1, 2, 3. Aces ini sangat menarik. MAPI lagi pullback, tapi dia berhasil mantul dekat EMA-nya. Terus Mandiri, Kalbe. Oh iya, Kalbe sama NISP tadi ya. Nih teman-teman.
Ini untuk Albi. Masih oke. Di dekat-dekat area support ini. Terus hari ini, malam ini ada data jobless claims ya teman-teman. Kita coba lihat bagaimana data jobless claims. Wins kita bahas ya. Bentar maaf. Ya agak nanggung sih, udah deket resistance. Jobless claims-nya nggak terlalu jauh ya dengan periode sebelumnya. Terus untuk GDP-nya mana tadi? Juga nggak terlalu jauh. Forecast 2,7, actualnya 2,6. Pergerakan US masih pada hijau teman-teman. Eropanya juga hijau. Ya Indonesia kena koreksi aja, tapi menurut saya besok masih, tapi Jumat ya besok ya. Ya mungkin ribuan-ribuan dikit IHSG besok. Kayaknya sih ribuan-ribuan dikit. Raja. Nih untuk Raja. BBB sih skip. Masih belum menarik. Kalau teman-teman mau coba spekulasi di bank digital, ini yang menarik. Saya sih mending Arto. Ya. Ini masih sangat menarik, dia berpotensi membentuk double bottom juga. Jadi mending ini. BRMS, ya dia nggak bentuk hammer. Di sini kita lihat lah untuk entry-nya dekat-dekat sini. Terus apa lagi yang menarik? Pegas tadi udah kita bahas. Bagi teman-teman yang ketinggalan, besok itu ada recordingnya juga. Satu lagi, ESA ini kan udah habis dividen, tapi dia nggak turun. Ya pas dividen juga nggak naik signifikan sih. Kemungkinan dia masih akan bergerak sideways di dekat-dekat sini teman-teman. Oh iya. Arko, dia masih sideways dekat-dekat sini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Sampai ketemu di Market Talk lagi di hari Senin. Semoga semuanya cuan. Sebelum saya tutup, biar nggak lupa, kalau teman-teman bingung besok saham-saham apa, ini pantengin aja. Ini boleh di screenshot, boleh diapain, screeningnya dari ini aja. Thank you teman-teman semua.